Panen Kos Perdana SMK Negeri Polen. Merdeka! Merdeka belajar. SMK Negeri Polen meraup jutaan rupiah dari hasil panen kubis. Kompetensi keahlian agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura ATPH SMK Negeri Polen yang berlokasi di Desa Puna, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan berhasil meraup jutaan rupiah dari hasil panen tanaman sayuran jenis kubis. Hasil panen kubis dari lahan sekolah SMK Negeri Polen sangat memuaskan. Mereka berhasil memanen ribuan kubis yang berkualitas baik. Kubis tersebut kemudian dijual ke pasar lokal yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi sekolah. Keuntungan tersebut digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan mendukung kegiatan proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri Polen, Jusniati Tasoin, yang ditemui di lokasi sekolah beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa di SMK Negeri Polen ada dua kompetensi keahlian, yakni agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH dan agrobisnis ternak unggas atau ATH. Ia juga menjelaskan bahwa lahan sekolah yang ada cukup luas sehingga warga sekolah dapat memanfaatkan dengan menanami beragam sayuran. Jusniati Tasoin juga berkomitmen bahwa dalam upaya pengembangan sekolah tentu akan berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah yang ada. Jusniati Tasoin juga menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dibagi kepada peserta didik, guru, dan juga kas guna pengembangan sekolah. Untuk SMK Negeri Polen terdiri dari dua kompetensi keahlian, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau biasa disebut dengan ATPH, dan agribisnis ternak unggas atau biasa disingkat ATU. Nah, pengembangan dari kedua kompetensi di sekolah ini selama kepemimpinan saya ini sudah menuju ke arah yang lebih baik lagi, karena kita saling berkolaborasi antara peserta didik, orang tua siswa, terus para stakeholder yang ada yang mendukung pendidikan di sekolah, bapak ibu guru, dan juga semua rumpun yang ada di sekitar kita. Untuk omset dari kegiatan ATPH itu sudah bisa kita hitung. Jadi ada banyak tanaman yang kita tanam, mulai dari jagung juga sudah kita bisa hitung, terus dari sayurannya ada banyak jenis, dari buncis, kacang panjang, sayur daun berupa sayur kangkung, terus pakcoy, dan sayur buah ada sayur kol. Ya, terung juga sudah dihasilkan, dan sementara juga kita sudah tanam dan sementara berbunga, dan pasti dalam waktu dekat kita siap panen. Jadi omsetnya sudah kita hitung, dan juga ada pembagian ke anak-anak. Ya, anak-anak juga menikmati hasil, kita bapak ibu guru juga menikmati hasil. Yang lainnya dipakai untuk pengembangan sekolah. Ya, jadi kegiatannya berkelanjutan. Komitmen saya, kita kembali ke visi misi kita. Ya, kita punya visi mewujudkan SMK Negeri Polen yang unggul dalam prestasi, yang dilandasi iman dan kasih, serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan global. Jadi dari visi itu kita jabarkan lagi. Jadi jabarkan menjadi misi. Nah, misi ini yang kita lihat secara khusus untuk kita kembangkan dua kompetensi keahlian yang ada. Jadi yang pertama itu siswa harus berakhlak mulia, dia harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru bisa yang lain-lain dicapai. Jadi yang kedua itu mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi yang berorientasi pada dunia kerja dan mandiri. Nah, saat ini kita lakukan hal-hal kegiatan pembelajarannya itu 70%, 75% di lahan, 25% saja
di dalam kelas. Jadi kita berkolaborasi baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan, kita berkolaborasi sehingga kegiatan kejuruan benar-benar diterapkan. Sehingga harapan kami misi tadi itu bisa tercapai. Kita pendidikan itu berbasis kompetensi sehingga dia berorientasi pada dunia kerja dan mandiri. Jadi harapannya anak-anak ketika tamat itu selain bisa bekerja di dunia industri, mereka juga bisa mandiri. Karena kalau kita lihat di NTT ini dunia industri khusus pertanian dan peternakan itu masih belum terlalu banyak. Nah, anak-anak digiring untuk ketika mereka tamat harus bisa berusaha secara mandiri, berwirausaha secara mandiri. Nah, itu yang kedua. Misi ketiga itu kita harus melaksanakan pendidikan yang mana kita mengembangkan unit produksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jujur, kami sekolah kecil berbicara tentang pertanian. Anak-anak sekarang belum terlalu berminat ke pertanian, tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menikmati hasil yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Mereka sudah punya daya tarik sendiri untuk ke bidang pertanian dan peternakan, sehingga kita mulai mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan bantuan alat praktek yang ada, dana DAU, ada traktor, kita sudah bisa bantu anak untuk olah lahan. Jadi mereka tinggal membuatnya lebih halus lagi dan mulai melakukan penanaman dan perawatan. Nah, ini kita lakukan secara kolaborasi antara pertanian dan peternakan, tidak saling terlepas. Jadi tetap ada kegiatan pembelajaran peternakan, ada kegiatan pembelajaran pertanian, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang kita kolaborasi bersama. Pertanian ya kita pertanian semua, peternakan ya kita peternakan semua. Tujuannya adalah ketika mereka mandiri, keluar dan mandiri, misalnya dia macet di pertanian, dia bisa mengembangkan peternakan. Seperti itu. Jadi saling menguntungkan karena antara pertanian dan peternakan itu saling ketergantungan. Hasil dari peternakan berupa cirit ayam, kotoran ayam itu dijadikan pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian. Sedangkan hasil dari pertanian digunakan untuk mendukung kegiatan peternakan, itu berupa pakan yang kita olah. Kegiatan pembelajaran kita di sekolah itu adalah menekankan pada kegiatan soft skill dan hard skill. Jadi apalah artinya seseorang punya IQ bagus, hard skillnya bagus, tapi soft skillnya tidak bagus. Jadi melalui kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu kegiatan kolaborasi, yaitu kegiatan pertanian dan peternakan, kita mulai ajarkan anak soft skillnya seperti apa. Jadi dengan adanya profil pelajar Pancasila, ada elemen-elemen yang ada di dalam, kita latih anak untuk soft skillnya, karakternya bagus, bagaimana dia bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana dia harus hidup mandiri, dia punya tanggung jawab, sehingga dia harus berpikir kreatif untuk bisa membuat ini tanaman atau ayam tetap hidup berkembang ke depan. Jadi itulah tujuan kita mengembangkan SMK Negeri Polen dalam tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Jadi semoga harapan kami, semoga SMK Negeri Polen ini berkembang ke arah yang lebih baik.